Lokasinya tepatnya ada di Blok M Square lantai 3A. Dan ini adalah video pertama YouTube-nya Kampung Mainan bersama dengan gue Irda. Dan di video kita yang pertama ini kita mau cerita ini, Kampung Mainan itu apa, kenapa dinamakan dengan Kampung Mainan, sejarahnya apa, dan kenapa sampai percaya diri banget mainan-mainan ini kita dibikin kampung. Langsung aja kita ketemu nih sama gue sekarang sudah bersama dengan Kong Dili. Kong Dili ini mau tahu, Kong Dili ini apa di kampung mainan ini? Kalau kampung ini biasanya ada nama kepala desa, kepala kampung. Nah ini apa sebutannya? Apa yang enak ya? Kepala suku boleh. Oh, kepala suku. Kuncen juga boleh. Kuncennya kampung mainan. Oke, kepala suku kali ya. Mungkin biar berasa kampungnya banget kita panggilnya kepala suku aja. Boleh. Nah, Kang Dili adalah kepala suku di kampung mainan. Nah, kenapa biasanya kan kalau kampung tuh bayangannya adalah mainan, soal-soal. Ini kita lihatnya mainan doang nih semua. Di mall pula, kampung di dalam mall gitu kan. Kenapa sampai begitu tadi saya bilang ya, percaya diri banget nih mainan-mainan ini sampai dibikinin kampung. Kenapa nggak dinamain kampung mainan? Oke, jadi dulu itu kita terpecah-pecah, belum ada toko gitu kan. Nah, kebetulan di sini itu kita ditawarkan tempat dengan yang harga oke gitu kan. Saya pikir kenapa enggak gitu. Kita pikir kenapa enggak kita berkumpul menjadi satu para pedagang mainan dan hobi di satu tempat. Nah, alhasil alhamdulillah kemudian satu persatu bergabung dan kemudian terbentuklah komunitas kampung mainan gitu. Dari tahun 2010. Dari 2010, sekarang sudah 2023, artinya sudah 13 tahun. 13 tahun, udah lama juga. Ya. Ini warganya udah banyak ya. Dulu, ada warga mainannya ada apa aja nih kita kalau dilihat? Banyak sih, kita ada yang jadulan ya, ada jadulan di sebelah sini, ada juga yang sifatnya collectible item seperti yang di belakang saya. Itu ada juga yang untuk edukasi, ada juga yang bentuknya untuk anak-anak seperti belakang ini. Kita di sini banyak variasi gitu. Nah, yang ngebedain nih, Kong Dili, kalau misalnya biasanya kalau anak-anak nih, ibu-ibu gitu kan, cari mainan buat anak-anak, pasti tahu dong toko-toko mainstream ya. Kita tahu nih di mall-mall namanya, nggak usah disebutin lah ya, nama tokonya ya nggak usah. Tahu lah tempatnya gitu. Nah, yang membedakan kampung mainan ini dengan toko-toko mainan lain itu apa? Di sini kita ada barang-barang yang sudah atau tidak ada di toko-toko mainstream itu. Jadi kalau misalnya nyari barang seperti barang A gitu kan, di tempat-tempat itu nggak ada, di sini kita ada. Ditambah lagi kita juga ada barang-barang yang sudah bisa dibilang out of stock ya. Sudah lama banget yang itu tidak diproduksi lagi secara umum. Kita di sini ada. Jadi ada nilai sejarahnya, nilai histori segala macam, memori juga, kenangan lah. Ada di sini ada. Gitu. Bedanya kita dengan toko-toko yang konvensional ya. Seperti itu. Nah, kampung mainan itu kan pasti memang untuk menjual mainan kan? Jualnya pasti mainan dong, namanya juga kampung mainan gitu kan. Nggak mungkin tiba-tiba jual donat ya. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin ya, ntar kampung warung gitu kan. Warung. Nah, tapi berarti kalau misalnya kayak gitu target marketnya bukan anak-anak aja dong ya? Betul. Karena kalau anak-anak pasti pengennya yang terkini. Betul. Kartun-kartun yang sekarang nih, sekarang nih kayak kalau misalnya dilihat tuh ada apa? Ultraman, Power Rangers, ada PG Max. Nah, kalau diperhatiin tadi kayaknya belum nemu nih PG Max, karena PG Max adalah mainan baru sebenarnya, kartun baru. Ini, nah itu berarti artinya kalau bukan cuma anak-anak, kira-kira nih segmentasi pembelinya tuh siapa aja? Kita segmennya luas, dari mulai anak kecil ya sampai dengan orang dewasa, bahkan mungkin orang yang sudah berumur juga sekalipun bisa ke sini. Jadi seperti yang tadi kita sebutin, di sini juga ada mainan-mainan yang terbaru, ada Ultraman, ada Power Rangers, ada beberapa item dari Marvel Legends, dari karakter film juga ada. Ya, jadi kita punya juga dan sampai barang-barang yang memang produksi tahun-tahun 80-an, tahun 70-an kita ada di sini. Jadi semua segmen lah kita di sini. Gitu. Kong, kalau misalnya tadi udah sampai orang tua, emang masih ada orang tua yang mau kelas? Oh, ada. Jangan salah, ada. Ada yang datang kemari itu sudah umur, ada yang 60 ada. Datang kemari, bahkan yang sering tuh ada tuh rambut putih gitu kan, lebih tua daripada saya, ada. Memang hobi itu nggak mengenal usia. Gitu. Itu rata-rata bapak-bapak ya biasanya. Yang betul. Boys tetap jadi boys ya. Boys will boys gitu kan. Gak peduli gitu usianya kamar. Nah, kalau misalnya yang seperti itu nih buat orang tua, biasanya paling banyak yang mereka cari itu bentukannya seperti apa? Variatif. Ada yang diecast, terutama Hot Wheels ya gitu ya. Lalu ada juga produk-produk yang sifatnya kayak seperti ini, jam tangan gitu kan. Jam tangan brand gitu ya. Macem-macem. Kadang-kadang
yang tua juga ada yang main Tamiya juga. Di sini kita ada Tamiya juga gitu, komunitas Tamiya ada. Jadi segmennya meluas, apa yang mereka cari ada. Seperti itu. Oke, nah kita balik ke sejarahnya. Ya. Kampung Mainan ini dibentuk karena memang dari komunitas pecinta mainan. Nah, pertama kali yang buka toko di sini siapa? Kalau mau jujur ya, Ha. jujur nih. Kita awal tuh 2009 di lantai 3. Oke. Itu belum pakai nama Kampung Mainan. Itu pertama kali buka saya. Oh, Pertama kali buka saya. Iya, pertama kali buka saya. Jadi warga pertama nih. Ya, waktu itu saya pertama kali buka karena teman-teman yang lain itu mau ikut Toy Fair. Oke. Jadi mereka menyusul. Jadi pertama itu saya sama teman ada namanya Chris ya. Itu saya bertiga pertama kali lantai 3. Setelah Toy Fair, akhirnya kemudian mulai bergabung yang lain masuk hingga kita waktu itu jumlahnya hampir sekitar 26 lebih waktu di lantai 3. Lalu ada semacam penyesuaian lantai 3 kita pindah ke lantai 3A ini. Nah, dari waktu pindah itu penghuninya berkurang. Karena mungkin berpikir secara ekonomi saja kali ya. Jadi lantai 3 itu setelah lantai 3A yang waktu itu memang ini masih sepi banget gitu kan. Kita di sini tinggal 16. Nah, alhamdulillah berkat kerjasama dengan manajemen dari 16 toko itu berkembang sampai dengan 40 kios. Sekarang ada 40 kios. Kalau sekarang belum karena kan kita baru reborn. Jadi setelah tidur sekian tahun kita reborn. Jadi ini Kampung Mainan ini kembali bangun dari tidurnya setelah sekian lama tertidur. Berapa lama tidurnya? Dari 2016 ya, kurang 2016. Kemudian kita coba bangunkan, terus COVID, tidur lagi gitu kan. Akhirnya alhamdulillah di 2022 kita bicara dengan manajemen, lalu 2023 ini alhamdulillah terwujud kembalinya Kampung Mainan bangun dari tidurnya gitu. Dan sekarang sudah ada sekitar 16 kios. Oh, dari 16 Lima. ke 40, kembali lagi ke 16 ya? 16 ini adalah orang-orang lama. Ada yang lama, wajah-wajah lama, ada juga orang-orang baru dalam artian baru bergabung. Tapi mereka sebenarnya wajah lama di dunia mainan. Tapi mereka baru bergabung di sini. Iya, gitu. Kenapa memilih Blok M Square sebagai tempat Kampung Mainan ini? Saya dengan beberapa teman itu punya pandangan bahwa Blok M itu tempat paling pas untuk semua ya. Dari segi posisinya, lokasi ya strategis. Siapapun tahu Blok M, siapapun bisa ke Blok M dan aksesnya mudah. Gitu. Jadi ketika kita menyebut Blok M, orang akan bilang oh Blok M. Ditambah lagi banyak kenangan memori di Blok M. Semua orang tahu Blok M. Jadi pada dasar itu kita udahlah Blok M paling tepat lah. Gitu. Nah, ini mainan. Pastinya waktu COVID parah banget ya, karena berpikir siapa sih yang mau beli mainan pas lagi COVID? Ya. Nah, itu kondisinya gimana tuh, Kong? Ya makanya Kampung Mainan masih tidur. Tutup semua kah? Iya semua, tutup. Semua. Masih tidur Kampung Mainan pada saat itu. Baru bangun lagi awal tahun ini. Oh, Ngocok-ngocok mata. Lumayan tidur lama. Kita tidur lama. Ya. Agak pemalas ya ini warga kampungnya ya. Tidurnya lama ya. Karena untuk mengumpulkan kembali warganya yang sudah entah kemana itu butuh waktu. Dan mereka juga kan ada juga yang sudah pensiun jadi pedagang, ada yang pensiun jadi kolektor. Jadi sekarang kita meniti kembali itu, membangun Kampung Mainan kembali agar seperti dulu, insya Allah gitu. Tapi waktu tidur nggak benar-benar tidur dong, pasti masih jualan juga via online. Oh iya, masing-masing kita ada online ya betul. Oke, nah Kang Dili mungkin itu aja kali Kang Dili ya. Oke. Atau masih ada yang mau diceritain nih? Ya intinya begini buat semua teman-teman seller yang saat ini belum ada kios gitu ya, mau bergabung ke sini, ayo bergabung ke sini, kita sama-sama di sini, kita bangun kembali Kampung Mainan agar besar seperti dulu. Buat para teman-teman seller yang nyari mainan, datang ke Blok M Square, ke lantai 3 ini, Kampung Mainan ini, insya Allah apa yang dicari ada. Gitu. Karena kita bukan cuma tempat mencari mainan, tapi tempat untuk wisata mainan. Gitu. Ini sekaligus nostalgia juga sebenarnya ya. Betul. Karena tadi ketika masuk, langsung lihat mainan-mainan zaman dulu, dan saya lihat nih ada, wah ini ada bonekanya McDonald segala. Gitu kan, ini mengingatkan sama masa kecil di mana dulu badut McDonald ini masih suka kita lihat, ya sekarang udah nggak ada. Bahkan patungnya juga udah nggak ada. Ya. Ada nih di sini gitu. Kemudian kalau misalnya banyak banget lihat mainan ada Chucky, ada banyak juga mainan-mainan lain yang memang membangkitkan nostalgianya kita. Makanya nggak heran kalau misalnya pembelinya, segmentasinya, peminatnya nggak cuma anak-anak tapi juga mungkin bapaknya, kakeknya, pamannya gitu iya, ya, udah betul. sepuh-sepuh juga mungkin datang ke sini. Oh
mau cari apa kek di mainan buat siapa? Buat cucu, oh bukan, buat saya gitu kali ya. Iya. Betul, Oke, betul. gue Irda, kampung mainan sampai sini dulu, dah kampungers. Nah.